Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar lagi bersama Kak Lilis ya. Hari ini Kak Lilis akan mengajarkan kalian. Yuk kita belajar bersama-sama. Hari ini kelas 5, tema 8, muatan pendidikan kewarganegaraan, KD 3.3, yaitu tentang keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Wah, ini cocok sekali ya bagi kalian yang mau melaksanakan PAT di sekolah. Ya, silahkan kita belajar bersama dari rumah. Semoga kita selalu sehat, tetap semangat. Ya, kita simak videonya dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti di akhir video kakak akan berikan 10 pertanyaan dan kalian bisa menjawab di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kakak bantu untuk mengoreksi. Ya, semangat! Sebelum kita belajar pada kesempatan kali ini, kita bernyanyi dulu ya. Ini ada lagu tentang kesenian budaya di Indonesia dan lagunya menggunakan lagu ondel-ondel. Oke? Ondel-ondel itu seperti ini. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Nah, seperti itu. Nah, lagunya seperti apa? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Gambyong serimpi Jawa Tengah ngah, Merak Jaipong Jawa Barat rat, Reok Ponorogo Jawa Timur mur, Kecak Pendet yo jari Bali li, Senjata keris Jawa Tengah ngah, Yan Kujang dari Jawa Barat rat, Yan Curit dari Jawa Timur mur, Yan Mandau Kalimantan Timur mur. Nah, biar kalian nanti cepat menghafalnya, kakak akan menuliskan ini di kolom deskripsi. Nanti dicek ya, kemudian dicoba berkali-kali. Adik-adik, di dalam pasal 32 UUD 1945 ayat 1 dan 2 ini membahas tentang kebudayaan nasional dan juga bahasa daerah. Ayat yang pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Untuk ayat yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi ini jelas sekali bahwa kebudayaan nasional dan juga bahasa daerah itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah di dalam pasal 32 ayat 1 dan juga 2. Kemudian kita lihat dari Al-Quran. Dari Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman bahwasanya, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, teman-teman, dari arti Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 itu kita dapat mengambil 2 poin ya. Ada yang terkandung di dalamnya, yaitu poin yang pertama, Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, tidak untuk bermusuhan, tidak untuk bertikai atau berselisih paham. Nah, kemudian untuk poin yang selanjutnya, semua suku atau bangsa kedudukannya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Jadi bukan harta, bukan tahta, bukan pangkat yang membedakan itu. Jadi adalah tingkat ketakwaan kita. Nah, teman-teman, marilah kita menambah lagi tingkat ketakwaan kita agar kita kedudukannya tinggi di hadapan Allah, ya. Kemudian dari sini nanti kakak akan menjelaskan ke kalian tentang 3 poin. Ada poin tentang keragaman suku bangsa, kemudian keragaman budaya dan adat atau kebiasaan masyarakat. Yang terakhir nanti tentang keragaman agama.
Nah, untuk poin yang kedua, yaitu keragaman budaya dan adat kebiasaan masyarakat, ini ada 7 hal yang akan dibahas, yaitu bahasa, rumah, tari, adat istiadat, pakaian, lagu, dan senjata. Nah, seperti apa? Yuk kita lanjutkan. Nah, yang pertama, tentang keragaman suku bangsa. Suku bangsa itu apa sih? Suku bangsa adalah suatu kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kebiasaan dan praktek hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat itu sendiri. Jadi, ini kata kuncinya adalah kelompok masyarakat ya. Kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan. Dan itu hanya ada di wilayah itu sendiri, tidak ada di daerah yang lainnya. Nah, dari suku-suku bangsa ini yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Tetapi di sini kakak akan mengambil yang sering keluar saja ya. Yang pertama, ada Nangro Aceh Darussalam, itu suku bangsa ada Aceh, Gayo, Awas. Kemudian Sumatera Utara ada Batak, Nias. Dari Sumatera Barat ada Minangkabau. DKI Jakarta ada Betawi. Jawa Barat dan Banten, Sunda, Baduy. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa. Jawa Timur juga ada Jawa, tetapi ada suku Madura, ada suku Tengger, seperti itu. Kemudian untuk Bali, Kalimantan Selatan ada Banjar dan Dayak. Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Toraja. Maluku dan Maluku Utara ada Ambon dan Ternate. Papua ada Dani, ada Asmat. Nah, itu. Kemudian untuk keragaman yang kedua, keragaman yang akan kakak bahas di sini adalah keragaman budaya. Kebudayaan adalah hasil cipta atau karya manusia yang terbentuk karena keluhuran budi. Jadi yang menciptakan adanya budaya ini adalah manusia dari hasil pikirannya. Oke. Dari keragaman budaya ini ada 7 hal yang akan kakak bahas pada kesempatan kali ini. Ada bahasa daerah, ada rumah adat, tari tradisional, alat musik daerah, pakaian adat, lagu daerah, senjata daerah. Seperti apa? Yuk kita lanjutkan. Nah, yang pertama, bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat di suatu daerah. Jadi di sini bukan HP, bukan gadget atau alat telekomunikasi yang lainnya, tetapi ini adalah sesuatu yang membuat manusia saling berinteraksi, saling berkomunikasi. Nah, itu namanya bahasa daerah karena hanya ada atau hanya digunakan pada suatu daerah tertentu. Yang daerah yang lainnya tidak memiliki bahasa itu. Nah, kemudian yang pertama, ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua, bahasa Sunda ada di Jawa Barat. Bahasa Melayu, Sumatera dan Kalimantan. Bahasa Batak di Sumatera Utara. Bahasa Bugis ada di Sulawesi. Nah, selanjutnya, untuk rumah adat, adik-adik, kalau kalian memperhatikan, rumah adat satu daerah dengan daerah yang lainnya tentunya berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena keadaan lingkungannya juga berbeda. Kemudian kegunaan rumah tersebut juga berbeda. Nah, rumah adat yang akan kakak bahas adalah rumah Aceh, ada di Aceh. Rumah Bolon ada di Sumatera Utara. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Rumah Kasepuhan dari Jawa Barat. Rumah Joglo, Jawa Tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Gapura Candi Bentar dari Bali. Rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Honai dari Papua. Nah, kakak punya gambar-gambarannya. Ini ada rumah Joglo ya, yang bagian kiri. Ini rumah adat dari Jawa Tengah. Kemudian yang kanannya ada rumah adat Honai dari Papua.
Kemudian ada rumah adat Gadang Sumatera Barat. Biasanya kalian yang suka main atau pergi dengan keluarga ke warung Padang seperti itu kalau kalian memperhatikan itu atapnya seperti rumah adat Gadang ya. Kemudian ada rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Barat, rumah adat Panggung dari Bengkulu dan Lampung. Nah, di sini kakak juga memiliki lagu yang memudahkan kalian untuk mengingat dari mana asal rumah adat ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini lagunya Apuse. Joglo dari Jawa Tengah, rumah Honai dari Papua, rumah Gadang asalnya Sumatera Barat, dan Tongkonan Sulawesi Barat, rumah Panggung Bengkulu Lampung. Nah, nanti juga kakak cantumkan di kolom deskripsi ya. Kemudian untuk tari tradisional ini banyak sekali dan ini dikupas tuntas di MUPEL SPDP ya teman-teman ya. Jadi di sini hanya beberapa saja yang akan kakak sampaikan. Ada tari Saudati Saman dari Aceh, gambarnya yang paling bawah ya. Kecak, Legong, Pendet dari Bali. Nah, di sini ada contoh gambarnya, yang bagian atas itu adalah tari kecak. Nah, dari tari kecak itu biasanya para pemainnya itu mengucapkan kata-kata cak kayak gitu. Jadi namanya tari kecak. Kemudian ada tari Selamat Datang dari Papua, tari Piring dari Sumatera Barat, tari Jaipong Merak dari Jawa Barat. Kemudian ada Yapong Topeng dari Jakarta, Serimpi dan Gambyong ada di Jawa Tengah, Reok Ponorogo, Jawa Timur, tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Ya teman-teman, ini tadi sebenarnya ada lagunya ya di awal tadi. Kita lanjut. Untuk yang keempat ada alat musik daerah. Alat musik daerah ini ada beberapa. Ada angklung dari Jawa Barat, ada gamelan dari Jawa dan Bali, ada sasando dari NTT, ada gambus dari Jambi, ada tifa dari Maluku dan Papua. Nah, coba kalian lihat gamelan. Gamelan itu adalah alat musik yang biasanya untuk mengiringi lagu-lagu pentatonis, yaitu yang bertangga nada, yang ada memiliki 5 nada dasar. Oke. Kemudian untuk angklung itu dimainkan dengan cara digoyangkan gitu ya, dan biasanya pemainnya banyak. Bahkan penonton pun bisa ikut serta dalam bermain angklung dalam suatu pertunjukan. Kemudian untuk sasando di sini adalah alat musik yang cara memainkannya yaitu dipetik. Kemudian untuk tifa itu dipukul. Oke, gambarannya seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada adat istiadat. Ada upacara sedekah laut di pesisir utara Jawa. Kemudian kendurian dari Jawa Tengah. Ngaben, upacara pembakaran mayat di Bali. Yatnya Kasodo, upacara persembahan sesajen di kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur. Nah, selanjutnya ada pakaian adat. Ada pakaian adat dari Sulawesi Selatan yaitu baju bodo. Ini biasanya digunakan oleh pemain dari penari tarian Kipas Pakarena. Nah, itu teman-teman. Kemudian ada dari Sumatera Utara, ada pakaian adat di situ yaitu ulos raga. Dari Jawa Tengah ada beskap dan blangkon. Nah, Selanjutnya yaitu tentang senjata daerah. Ada kujang dari Jawa Barat, rencong dari Nanggro Aceh Darussalam, pisau belati dari Papua, keris dari Jawa Tengah, golok dari DKI Jakarta. Nah teman-teman, karena
sangat beragam sekali budaya daerah, maka kita harusnya menjadi manusia yang saling menghargai kepada budaya daerah yang lainnya. Caranya seperti apa? Nah, yang pertama, mempelajari budaya daerah lain. Ini tidak ada salahnya teman-teman, malahan kita akan mendapatkan wawasan yang lebih dari budaya daerah lain itu. Kemudian yang kedua, menyukai pertunjukan budaya daerah lain. Misalkan kalian melihat pementasan tari Ramayana seperti itu, padahal kalian berasal dari Bali, boleh. Kemudian yang ketiga, memuji keindahan tarian daerah lain. Yang keempat, mengoleksi dan merawat kain atau pakaian tradisional daerah lain. Dan ini tentunya sangat cantik sekali ya, karena homemade juga dan juga tidak bisa ditemukan di daerah semua daerah yang ada di dunia. Jadi itu adalah ciri khas dari bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Nah, jadi unik sekali nih. Selanjutnya, apa sih manfaatnya ketika kita bisa menghormati keragaman suku, bangsa, dan budaya? Yang pertama yang sangat jelas sekali adalah terwujudnya persatuan bangsa. Nah, itu. Kemudian yang kedua, terciptanya keutuhan hidup masyarakat. Terciptanya rasa aman, tentram, dan nyaman. Mendorong masyarakat untuk berperilaku baik, kemudian juga agar tidak mudah terpecah belah. Nah, itu teman-teman. Dan ini keragaman yang ketiga, yang terakhir yang akan kakak bahas adalah keragaman agama di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari Islam dulu ya. Islam itu tempat ibadahnya di masjid. Kitab sucinya Al-Quran. Hari rayanya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Katolik juga sama, di gereja. Kitab sucinya Injil. Katolik juga sama. Hari rayanya Natal. Katolik juga sama ya. Natal dan juga tambah Paskah. Kemudian untuk Hindu, tempat ibadahnya yaitu ada di pura. Kitab sucinya Weda. Hari rayanya Nyepi. Dan tahukah teman-teman bahwa umat Hindu terbesar di Indonesia itu berada di Pulau Bali, oke? Kemudian ada Buddha. Buddha tempat ibadahnya ada di wihara. Kitab suci Tripitaka. Hari raya Waisak. Konghucu, tempat ibadah Kelenteng. Kitab suci Sishu Wuching. Hari raya Imlek. Ada juga Cap Gomeh gitu ya. Nah teman-teman, ternyata sudah selesai materi dari kakak. Habis ini kita post tes ya. Selamat mengerjakan. Silahkan kalian siapkan kertas dan juga bolpen. Di sini kakak menyediakan 10 pertanyaan dengan jawaban yang singkat ya. Pertanyaan nomor 1. Keragaman suku bangsa diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa, ayat berapa, dan berapa? Silahkan ditulis. Sudah? Lanjut ke soal nomor 2. Suku Baduy berasal dari daerah ... Silahkan ditulis. Nomor 3. Bahasa yang mempersatukan seluruh bangsa yang ada di Indonesia, yaitu bahasa ... Silahkan ditulis. Lanjut pertanyaan nomor 4. Rumah tongkonan berasal dari provinsi ... Silahkan ditulis. Pertanyaan nomor 5. Contoh tari tradisional dari Aceh, yaitu ... Satu saja ya, silahkan ditulis. Pertanyaan nomor 6. Alat musik angklung dimainkan dengan cara ... Silahkan ditulis. Pertanyaan nomor 7.
Upacara Yatnya Kasodo dilakukan di gunung ... Silahkan ditulis. Nomor 8. Tempat ibadah umat agama Buddha yaitu di ... Silahkan ditulis. Pertanyaan nomor 9. Umat Hindu terbesar di Indonesia mendiami pulau ... Silahkan ditulis. Pertanyaan terakhir, nomor 10. Salah satu manfaat dari menghormati suku bangsa di Indonesia adalah ... Silahkan ditulis. Oke, silahkan dicek jawaban kalian dari nomor 1 sampai nomor 10. Jika kalian merasa ini terlalu cepat, bisa diulangi lagi dari nomor 1 sampai nomor 10. Tapi tolong tidak melihat video dari awal tadi nih, biar ini mengecek seberapa kalian dapat memahami pembelajaran dari kakak. Oke? Ya, jawaban nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kakak akan koreksi satu persatu di kolom komentar. Silahkan. Ya, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Semoga bermanfaat teman-teman. Untuk kalian yang ada di rumah, silahkan jaga kesehatannya. Lebih baik kita berdiam diri di rumah. Kalaupun dalam keadaan yang darurat, silahkan keluar dengan menggunakan masker dan juga pakai hand sanitizer. Oke, salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bantu like, komentar, dan berlangganan dengan mengklik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.